janji itu. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 115 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian bunyinya: Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Tentu saja di dalam mengikut Tuhan memang tidak semata-mata soal berkat, namun ketika berkat Tuhan itu tidak sampai, maka di dalam hidup kita ada kadang-kadang kekecewaan. Secara manusia itu banyak kecewa. Kenapa? Karena manusia pada umumnya selalu ingin sesuai dengan pikiran. Manusia ingin sesuai dengan hatinya. Manusia ingin sesuai dengan pendapatnya. Baik kepada Tuhan, manusia ingin sesuai dengan doa. Tapi harus kita ingat, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Tapi Tuhan adalah yang memberikan sesuai dengan keperluan, kebutuhan. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang tidak bisa kita atur. Waktu Tuhan itulah waktunya Tuhan. Dia punya hak untuk memberi atau tidak. Dia punya hak untuk mendengar atau tidak. Karena itu kita dituntut kesabaran. Karena itu kita dituntut iman. Karena itu kita dituntut keteguhan hati. Karena itu di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah banyak dikenal orang di dalam kesuksesan. Kalau sukses, Tuhan menyertai. Dalam keadaan kesulitan, Dia tidak mengatakan Tuhan menyertai. Karena itu kita harus menyadari bahwasanya berkat adalah tidak hanya menerima berkat yang nyata saja, tetapi kita harus melihat berkat yang tidak nyata di dalam kehidupan kita, yang tidak kelihatan. Adakah berkat yang tidak kelihatan di dalam kehidupan kita? Ada. Dan ini yang mau kita periksa. Berkat yang hanya kelihatan itu adalah sifatnya sementara, adalah sifatnya temporer. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari wujud berkat ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, berkat Tuhan itu senantiasa mencukupkan. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 8, dikatakan di sini, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Tuhan sesungguhnya adalah Allah yang maha pemurah, akan mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan tentunya apa yang kita rasakan pada hari ini adalah kecukupan yang Tuhan telah ukurkan kepada kita untuk kita syukuri. Maka ibadah ini adalah ibadah untuk mensyukuri berkat yang sudah dicukupkan kepada kita. Cukup. Adakah di dalam suasana pandemi kemarin kita malah kekurangan? Enggak. Sampai hari ini adakah kita yang malah berkekurangan? Tidak. Kita sendiri yang membuat kita berkekurangan. Orang yang diberkati itu adalah orang yang bersyukur. Kemanakah mereka akan bersyukur? Adalah ke gereja, bersekutu, memuji Tuhan. Maka ciri orang Kristen yang diberkati itu adalah orang yang mau bersyukur kepada Tuhan, orang yang mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu, dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita,
maka kita harus lebih banyak bersyukur. Tuhan mencukupkan. Berarti dari kecukupan yang ada itu kita harus berterima kasih. Dari kecukupan yang ada itu kita harus bersyukur supaya semakin ditambahkan. Betapapun susahnya, betapapun perjuangannya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan mencukupkan, bahkan memenuhi segala keperluan. Berarti harus datang kepada Tuhan. Bukan hanya berpikir sebatas kita berpikir. Sebab Dia adalah tempat permohonan kita. Kadang-kadang orang akan melakukan sesuatu sudah terkumpul dulu lah. Atau barangkali sudah ada dulu kira-kira sekian, baru saya beribadah. Tak akan jadi. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan semakin datang kepada Tuhan akan jadi. Dari kekurangan kita itu Tuhan akan limpahkan. Sama seperti seseorang berencana membuat rumah. Anggarannya barangkali mungkin 300 juta. Tapi kalau menunggu 300 juta dimulai tak akan jadi. Dimulai dari sekecil apapun. Ada untuk pondasi, laksanakan. Ada untuk tanah timbul, laksanakan. Ada untuk tiang saja, laksanakan. Maka perencanaan yang bersama dengan Tuhan itu adalah duluan perencanaannya baru anggaran. Dalam teknik pembangunan orang duluan anggaran baru merencanakan. Tapi di dalam Tuhan duluan rencanakan, anggaran itu akan beribu. Maka disitulah terjadi ada mujizat. Semakin percaya kita di situ ada campur tangan Tuhan. Semakin percaya kita di situ ada pencukupan Tuhan. Semakin percaya di situ ada kelimpahan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, banyak berdoa, banyak berkat, banyak berdoa, banyak mujizat. Semakin percaya kita tentang berkat Tuhan, semakin datang kita kepadanya. Semakin percaya kita kepada Tuhan, akan semakin banyak tanda-tanda mujizat yang kita nyatakan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, masing-masing kita membanggakan caranya Tuhan membawa kita ke dalam satu mujizat yang satu dan mujizat yang satu. Walaupun itu bagi orang itu adalah sederhana, tapi kesederhanaan yang telah kita rasakan dalam kehidupan kita adalah kebanggaan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, rasakan bagaimana pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan itu. Tuhan telah mengingat kita. Kalau Tuhan ada mengingat kita, Dia dikatakan akan memberkati. Pertanyaannya, apakah Tuhan ada mengingat kita? Apakah Tuhan ada mengingat dan melihat kita? Bagaimana kita memuji Dia? Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita? Bagaimana kita merencanakan sesuatu di tengah-tengah perjalanan kerohanian kita? Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, syukuri dari hal-hal yang terkecil dan lihat hal-hal yang besar dengan mujizatnya Tuhan itu boleh terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, yang kedua, bertekunlah dalam doa, Tuhan akan memberi berkat. Bahwasanya caranya Tuhan, cara yang terbaik itu adalah Tuhan memberikan berkat dengan caranya Dia. Maka kita harus berdoa. Kita harus mengadakan proposal usulan di dalam kehidupan kita. Ada kesaksian ibu kita, rumah saya namanya Opu, di Simpang Bisi. Opu apa dia sekarang? Dia dengan single parent, kadang-kadang dia harus yang namanya di ladang orang menumpang sari, di gubuk orang dia di sana menanam jagung dan lain sebagainya. Tapi anak-anaknya bisa semua sarjana.
Saya pun heran juga dengan iman ibu ini. Dan dia mengatakan di dalam ulang tahunnya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mengadakan proposal kepada Tuhan untuk berumur 85 tahun. Sehingga anak cucu saya bisa saya lihat besar-besar cucu saya nanti. Dan saya bergembira bersama nanti. Berarti dalam proses perjalanan hidupnya ada usulan kepada Tuhan. Ada doa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya. Sekalipun saya di ladang-ladang ini, tapi Tuhan memeliharakan saya. Tuhan mensukseskan anak-anak saya. Mereka bisa bekerja dengan baik. Dengan seorang single parent yang kadang-kadang awalnya ketika dia pulang dari Jakarta masih putih, tetapi ketika sudah berladang sudah hitam semua. Tetapi itu disyukuri dengan bersyukur kepada Tuhan, beribadah tak henti-henti. Berbuat dengan sebanyak mungkin apa yang bisa dia perbuat. So, ketika ada pembangunan gereja kita di sana, saya katakan supaya mencatatkan ke depan seberapa yang ada di bawah uangnya. Saya lihat dia mampu memberikan lebih daripada kemampuan yang dia miliki. Sehingga Tuhanlah yang menolong dia, Tuhan yang memperhatikan dia, Tuhan yang melihat dia, memberkati dia, bahkan juga memperhatikan dia. Sepanjang penglihatan saya, walaupun sering-sering atau hanya manda di kebun-kebun sana, bertanam tanaman sayur dan lain sebagainya, gak pernah sakit. Saya saja gak harus seperti itu, sering batuk dan lain sebagainya. Maka ada kelebihan yang Tuhan berikan kepada dia, dan kepada yang lain ada sesuatu yang bisa diperbandingkan lebih daripada apa yang bisa kita rasakan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwasanya Tuhan memberkati. Bertekunlah di dalam doa, bertekunlah di dalam beribadah, bertekunlah untuk memuji Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Kadang-kadang kita dengan masalah sedikit saja, dengan masalah yang bisa diabaikan saja, bisa kita menjadi lemah. Salah. Setiap hal-hal yang harus kita alami itu sesungguhnya harus menguatkan kita, supaya kita mampu untuk mengalahkan itu. Sebab perjuangan kita bermacam-macam. Bapak Harepa mengatakan pada hari Jumat yang lalu, Bapak, tensi suaranya tinggi itu. Saya tak rasakan itu tinggi dan saya tidak marah. Membentak orang yang menghalang-halangi kita beribadah. Saya nggak merasa marah. Karena yang kebenaran, masa harus diganggu untuk beribadah, harus terhalang-halang. Kita punya sama hak. Karena itu bertekun senantiasa untuk melaksanakan kebaikan, supaya kita semakin diperhatikan oleh Tuhan. Terkadang kita ingin hidup diberkati, namun kita sendiri tidak meminta, tidak berdoa dengan tekun kepada Tuhan. Berdoa itu konotasinya bukan berdoa saja, beribadah. Dia tertib untuk beribadah, tidak tekun untuk beribadah, tidak tekun untuk memuji Tuhan. Karena rangkaian program kehidupan kita secara jasmani pun kita harus selaraskan dengan program kehidupan rohani kita. Maka dikatakan orait labora, berdoa dan bekerja. Harus ada keseiringan dan keseimbangan yang harus kita bangun dan harus kita perhatikan. Saya pernah memperhatikan orang kita di sini jual bubur saja dia di pasar. Ketika saya perhatikan Bapak tinggal 5 di sana. Lalu ketika sesuatu waktu saya pergi ke sana, saya perhatikan, oh iya. Bapak itu setelah selesai mempersiapkan bubur di rumah, ibunya diantarkan dekat
pasar itu untuk jualan bubur. Dia kembali ke rumah istirahat sebentar. Lalu dia melaksanakan bangunan rumahnya dari pelan-pelan. Dia sendiri menukang hingga sekarang sampai 10 rumah petak dengan bangunan rumah pribadinya yang besar. Maka kalau saya ketemu ke sana, Bapak nggak pernah lagi mampir ke rumah. Ya sibuk saja, Bu. Karena saya ingat ketika saya sering makan bubur di tempatnya, selalu banyak cerita. Kadang-kadang pondasi yang dibangun oleh dia sendiri itu sudah dipanjangkan sampai beberapa meter sepanjang tanah. Lalu saya perhatikan, lama kali pondasi ini baru diisi. Maka berikutnya dinaikkan bata untuk 1 petak. Berikutnya yang penting tingkat payung saja. Ada sampai beberapa lama kemudian. Lalu saya perhatikan ketika hari Jumat ini tempatnya berjualan ini ditutup sementara. Kalau Bapak itu di situ dan dia pergi sholat. Satu keteladanan di dalam beribadah, di dalam memuji Tuhan adalah keteladanan yang penting, dan ini harus diperhatikan. Bukan masalah akidahnya, bukan, tapi bagaimana dia menekuni daripada kerohaniannya, spiritualnya. Bagaimana dia menekuni pekerjaannya yang sederhana tetapi menghasilkan yang besar. 10 petak kali 500 itu per bulan sudah 5 juta. Tapi sampai sekarang sudah putih rambut bapak itu, masih tetap dia jualan bunga. Dia tekuni tetap pekerjaan itu, dia syukuri kepada Tuhan. Pekerjaan yang sederhana itu, pekerjaan yang kecil itu, tapi dia syukuri kepada Tuhan. Karena itulah sumber berkat baginya. Karena itulah jalan dia untuk berdoa, untuk mendatangkan berkat kepadanya. Karena kita juga perlu jalan berkat itu. Apa saluran berkat itu akan datang kepada kita. Maka dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kita pada hari ini, ada banyak hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Pernahkah terjadi bagi kita sesuatu yang lebih besar dari yang kita doakan? Ini harus kita pikirkan, ini adakah itu atau tidak ada? Adakah sesuatu yang kita pikirkan jauh lebih besar diberikan oleh Tuhan? Kalau bagi kita, bagi saya sendiri ada. Karena saya mengukur kemanusiaan saya dari diri saya adalah sederhana. Tapi ketika pelayanan kita boleh diterangkan dengan orang mengatakan, wah, tapi bagi saya biasa saja. Dan itu sederhana saja. Dan itu tidak terpikirkan oleh saya. Tetapi Tuhan akan menunjukkan caranya. Di dalam kesederhanaan kita, di dalam kerendahan kita, Dia akan nyatakan yang besar. Maka saya katakan, duluan rencanakan, duluan kerjakan. Kalau bersama dengan Tuhan, daripada anggaran yang harus kita butuhkan. Karena di situ Dia akan bekerja, di situ Dia akan nyata. Kapan kita mengatakan itu ada mujizat? Kapan kita akan melihat di situ ada campur tangan Tuhan? Kapan kita akan menyaksikan di situ ada penyertaan Tuhan? Di situ ada kuasa Tuhan.
Tapi ketika kita inginkan kuasa Tuhan, selagi hati kita masih menggerutu, itu batal adanya. Maka keikhlasan itu, ketulusan itu sangat penting. Pemaafan itu sangat penting. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk memberkati, dan bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengarkan doa, tetapi dosamu yang menghambat segala doa. Dosa itu bukan harus berkelahi. Dosa dalam hati saja itu adalah dosa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana supaya berkat Tuhan itu tingkap-tingkap di langit itu bisa tercurah, dibukakan Tuhan kepada kita? Ini harus diperhatikan semua. Maka oleh karena itu, kita harus menjadi orang yang mengasihi seperti Dia, yang harus rela berkorban. Rela berkorban itu bukan masalah uang. Rela berkorban untuk merendahkan diri. Rela berkorban untuk mendengarkan suara-suara palsu dan lain sebagainya. Karena tidak semua harus bagus-bagus yang kita dengarkan, enggak. Karena enggak harus semua yang kita dengarkan itu yang sesuai dengan pemikiran kita, dengan hati kita. Kadang-kadang itu berseberangan. Sesama hamba Tuhan saja bisa tidak sesuai pandangan. Itu makanya di dalam Efesus mengatakan, kamu harus satu roh. Kenapa beda pandangan yang satu dengan yang lain? Karena mereka tidak satu roh. Maka Efesus mengatakan, kamu harus satu roh, satu tujuan, sehati sepikir. Dan ini adalah perjuangan setiap orang. Tidak mudah itu menjadi satu roh. Karena itu terasakan dengan satu sama yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus percaya kepada kuasa Tuhan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan apapun keadaannya. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Adakah kita seperti ini? Pohon yang tertanam yang dekat dengan aliran air, atau hidup yang hidup kita dekat dengan Tuhan, yang menghasilkan buah. Buah itu bukan semata-mata hanya dengan perkataan, tetapi adalah buah pikiran, buah daripada perkataan, buah daripada perbuatan, dihasilkan oleh pohon ini. Dihasilkan orang percaya itu yang dekat dengan aliran air, yang dekat dengan Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, saya juga sering bertanya, wah, apakah saya masih tetap dekat dengan aliran air itu? Apakah saya tetap berdiri dekat dengan Yesus itu, duduk dengan Yesus itu? Siapa yang tahu masalah yang nanti menimpa hari esok? Tidak ada. Tetapi ketika setiap kita yang boleh dekat aliran air yang menghidupkan itu, kita akan tetap kuat. Maka oleh karena itu berusaha supaya tetap hidup bersama dengan aliran air itu, dengan firman Tuhan itu, dengan Kristus Yesus itu. Jadi kita ini, dan banyak sekarang beragama tetapi tidak bertuhan. Agama itu yang jelas
supaya tidak kacau balau. Memerlukan ketenangan di sana, memerlukan kenyamanan di sana, memerlukan damai di sana, sehingga Tuhan hadir. Agama bisa banyak, tapi Tuhan tidak hadir karena kacau balau. Maka oleh karena itu kita harus jaga. Siapa yang harus menjaganya? Adalah kita yang ada di dalamnya. Adalah kita sebagai pekerja Tuhan. Adalah kita sebagai pelayan Tuhan. Untuk menjaga sehingga Tuhan tetap ada. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwasannya dalam kehidupan kita ini tertahan, selalu ada gesekan, itu ada, seolah-olah benar, tapi sesungguhnya adalah keliru. Dan inilah yang diwaspadai oleh setiap orang percaya. Maka dikatakan jagalah hatimu. Dari semua yang perlu kau jaga itu, jaga hati. Hati jangan mudah-mudah tersinggung. Hati jangan mudah-mudah saja untuk tersayat. Jaga itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu Saudaraku, pada saat siang hari ini, ayat firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26 dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kapan ini terjadi? Ketika kita menjaga hati kita. Kapan ini terjadi? Ketika kita ada damai sejahtera. Kapan ini terjadi? Ketika Roh Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, mujizat tidak terjadi secara kebetulan. Bekerjalah agar mujizat terjadi. Banyak orang berdoa, banyak orang melaksanakan permohonan kepada Tuhan. Jaminan untuk mendapatkan jawaban itu tidak ada manusia, hanya Tuhan. Yohanes 5 ayat 17. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun harus bekerja. Kita semua melaksanakan ibadah ini adalah bagian daripada pekerjaan spiritual, bagian daripada pekerjaan rohani yang Tuhan sampai hari ini bekerja. Maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh supaya terjadi bagi kita mujizat, supaya terjadi bagi kita jawaban doa, supaya terjadi bagi kita pekerjaan Tuhan yang membuat kita semakin indah ke depan. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita dalam perjalanan kehidupan kita banyak yang kita perlukan. Tapi itu jangan fokus kepada apa yang kita perlukan. Fokus kepada yang memberi keperluan. Kenapa kita kalau fokus kepada yang memberi keperluan itu, dia akan memberikan mana yang terdahulu, mana yang terdahulu, mana yang terdahulu. Kita kadang-kadang meminta dengan tidak kita tahu mana yang terdahulu. Kita harus sadari itu. Doa kita meminta kepada Tuhan kadang-kadang mendahului mana yang terpenting. Tapi Tuhan di dalam keteraturannya menunjukkan dan memberikan mana yang terpenting. Syukuri apa yang ada pada hari ini. Seorang yang boleh terjadi mujizat bagi tukang kangkung. Saya mengatakan, ibu kemana saja selama ini nggak pernah lagi jualan sosis. Lalu dia mengatakan, banyak orang jualan yang sama dengan jualan saya. Saya memutuskan untuk mengambil kangkung di PKS RSI.
Loh, untuk apa Bu? Untuk dijual. Loh, di situ banyak lintah. Saya gak peduli lagi dengan lintah, padahal saya adalah istri karyawan yang ada di situ. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, rupanya anaknya ada yang sedang kuliah di kesehatan, sudah semester 6 sekarang. Lalu dia harus berjuang dengan keadaan ini, yang selama ini harus memenuhi dengan berjualan sosis. Tapi hitung punya hitung, dia lebih baik mengambil saya. Kuliah anaknya ini mulai berjalan. Saya telusuri, oh iya, sampai hari ini bisa berjalan dengan keadaan hanya mengambil kangkung dari sana. Yang biasanya ibu ini dalam mempersiapkan makanan haruslah bersih-bersih. Sekarang juga bersih-bersih juga dengan air yang ada di kolam daripada limbah itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Mujizat boleh terjadi saja hingga anaknya mendapatkan beasiswa. Karena doanya sepanjang hari itu. Kadang-kadang cerita harus menangis. Sayang anakku ini tidak saya perjuangkan. Sayang anakku ini punya cita-cita, walaupun sayang harus dengan keadaan yang sangat miskin. Maka dalam doa, dalam perjuangan itu ada terbuka keran yang lain untuk membantu. Maka sedikit terbantulah ibu ini beserta dengan keluarganya. Dan kita juga banyak caranya Tuhan untuk membukakan mujizat dalam kehidupan kita. Di sana apa? Orayat Labora tadi, berdoa dan bekerja. Jangan hanya bekerja saja, jangan hanya berdoa saja, tetapi meraihkan dia searah, sehingga Tuhan akan menunjukkan mujizat itu. Dan bukan terjadi secara kebetulan, tetapi berjalan sejalan dengan caranya Tuhan untuk membuka. Siapapun kita, boleh Tuhan bukakan jalan-jalan berkah. Dan itu nyatakan, kalau Tuhan sudah bukakan jalan-jalan berkat itu, semakin bersyukurlah kepada Tuhan, semakin berterima kasihlah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan.